Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursyafa Kusuma Putri dengan NIM 20205345 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi analisa data kuantitatif bagian 1. Pengumpulan data. Data merupakan kumpulan dari nilai-nilai yang mencerminkan karakteristik dari individu-individu dari suatu populasi. Data biasa berupa angka, huruf, suara, maupun gambar. Dari data ini diharapkan akan diperoleh informasi sebesar-besarnya tentang populasi. Dengan demikian diperlukan pengetahuan dan penguasaan metode analisis sebagai upaya untuk mengeluarkan informasi yang terkandung dalam data yang dimiliki. Data penelitian dikumpulkan sesuai dengan rancangan atau desain penelitian yang telah ditentukan. Data tersebut diperoleh melalui pengamatan, percobaan, maupun pengukuran gejala yang diteliti. Data-data yang dikumpulkan merupakan pernyataan fakta mengenai objek yang diteliti. Pada dasarnya, data dapat dikelompokkan pada berbagai macam jenis dan bagian. Jenis data menurut cara memperolehnya. Pertama, data primer. Data primer adalah data yang diambil langsung dari objek penelitian atau merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file. Data primer tersebut harus dicari melalui narasumber atau respondennya, itu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi maupun data. Pencarian data primer bisa dilakukan dengan cara wawancara atau interview langsung dengan responden melalui telepon, email, dan sebagainya. Dalam mengumpulkan data primer, biasanya peneliti menggunakan instrumen penelitian yang disebut dengan kuesioner. Kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung dari objek penelitian, melainkan data yang berasal dari sumber yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder bisa diperoleh dengan cepat dan mudah karena data ini biasanya sudah tersedia dan kita tinggal mengambil dan mengumpulkan saja. Data sekunder dapat kita kumpulkan dari perpustakaan, perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi perdagangan, biro pusat statistik, dan kantor-kantor pemerintahan seperti data dari Badan Pusat Statistik, BPS, data hasil riset, data dari perusahaan, dan lain sebagainya. Jenis data berdasarkan sumber data. 1. Data internal. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Misalnya, data keuangan, data pegawai, data produksi, dan sebagainya. Kedua, data eksternal. Data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Contohnya adalah data jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen, tingkat preferensi pelanggan, persebaran penduduk, dan lain sebagainya. Selanjutnya, klasifikasi data berdasarkan jenis datanya. Data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Misalnya adalah jumlah pembeli pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, tinggi badan mahasiswa MTI, dan lain-lain. Kedua, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contohnya seperti persepsi konsumen terhadap botol air minum dalam kemasan, anggapan para ahli terhadap bencana alam yang terjadi di Indonesia, dan lain-lain.
Selanjutnya pembagian jenis data berdasarkan sifat data. 1. Data diskrit. Data diskrit adalah data yang nilainya adalah bilangan asli. Contoh, nilai mata uang rupiah dari waktu ke waktu dan lain sebagainya. Selanjutnya data kontinu. Data kontinu adalah data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai yang lainnya. Contohnya, penggunaan kata sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan sebagainya. Dinas Pertanian daerah mengimpor bahan baku pabrik pupuk kurang lebih 850 ton. Selanjutnya, jenis data menurut waktu pengumpulannya. 1. Data cross-section. Data cross-section adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Contohnya laporan keuangan per 31 Desember 2006. Data pelanggan PT PLN bulan April 2006 dan lain sebagainya. Kedua, data time series atau berkala. Data berkala adalah data yang datanya menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contoh data time series adalah data perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dari tahun 2005 sampai 2006. Selanjutnya ada metode observasi. Metode observasi merupakan salah satu cara yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data. Metode observasi ini biasanya digunakan untuk mengetahui perilaku masyarakat secara detail. Ada beberapa keunggulan observasi jika dilakukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian, antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, cocok untuk perilaku nonverbal. Kedua, lingkungan alami. Ketiga, analisis longitudinal. Kelemahan metode observasi. Sementara itu, observasi juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain adalah sebagai berikut. 1. Kurang terkendali atau lack of control. 2. Sulit dikuantifikasikan. Ketiga, peneliti memberi skor terhadap pendapat yang diberikan. 4. Ukuran sampel kecil. Selanjutnya tabulasi data. Data yang dikumpulkan selanjutnya diklasifikasikan dan diorganisasikan secara sistematis serta diolah secara logis menurut rancangan penelitian yang telah ditetapkan. Pengolahan data diarahkan untuk memberi argumentasi atau penjelasan mengenai tesis yang diajukan dalam penelitian berdasarkan data atau fakta yang diperoleh. Apabila ada hipotesis, pengolahan data diarahkan untuk membenarkan atau menolak hipotesis. Dari data yang sudah terolah, kadangkala dapat dibentuk hipotesis baru. Apabila ini terjadi, maka siklus penelitian dapat dimulai lagi untuk membuktikan hipotesis baru. Data biasa didapatkan dengan cara survei langsung di lapangan, observasi, dan lain sebagainya. Setelah kita mendapatkan data yang telah dikumpulkan dengan metode yang kita pilih, langkah selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengolah data yang ada agar menampilkan hasil yang ingin kita ungkapkan. Data tersebut bisa ditampilkan dalam bentuk tabel maupun grafik untuk memudahkan kita dalam memahaminya. Ada dua cara yang biasa digunakan oleh seseorang untuk menyajikan hasil dari sebuah studi kuantitatif. Cara yang pertama adalah membeberkan angka-angka dalam sebuah tabel atau daftar, dan cara yang kedua adalah menyajikan grafik. Sebagian besar orang lebih menyukai tampilan grafik dengan alasan bermacam-macam. Di samping lebih menarik dari segi warna dan bentuknya, dalam banyak hal penggunaan grafik juga lebih informatif. Penyajian data selain dapat disajikan dalam bentuk tabel, juga dapat disajikan dalam bentuk gambar atau grafik. Penyajian data dalam bentuk tabel
bisa disajikan dalam beberapa arah, antara lain tabel satu arah one way table, yaitu tabel yang hanya memuat satu keterangan saja. Tabel dua arah two way table ialah tabel yang menunjukkan hubungan di antara dua hal yang berbeda, dan tabel tiga arah three way table ialah tabel yang menunjukkan pada tiga hal yang berbeda. Penyajian data dalam bentuk gambar dapat memudahkan dalam pengambilan kesimpulan dengan cepat. Ada beberapa macam grafik, antara lain grafik garis line chart, grafik batang bar chart, grafik lingkaran pie chart, grafik gambar histogram, dan lain sebagainya. Di sini ada contoh alur analisis data, tabulasi data berisi coding, scoring, kemudian lanjut ke pemeriksaan data, lanjut ke analisa metode penelitian yang ada jenis permasalahan penelitian dan jenis dan karakteristik data, kemudian lanjut ke informasi akurat, relevan, dan valid. Selanjutnya grafik histogram, grafik distribusi frekuensi untuk setiap kelas yang dinyatakan dalam segi 4 atau berbentuk pola atau berbentuk balok atau bar, sehingga histogram disebut juga dengan bar diagram. Sumbu X menggambarkan variabel independen berupa skor nilai, sedangkan sumbu Y menggunakan variabel dependen berupa distribusi frekuensi. Sini contoh histogram frekuensi untuk nilai ujian statistik. Di sini adalah sumbu X dan yang vertikal adalah sumbu Y. Kita lanjut grafik polygons. Frekuensi poligon dilakukan dengan cara menghubungkan titik-titik tengah tiap kelas interval yang sesuai dengan frekuensinya. Sumbu X merupakan data frekuensi diambil dari interval kelas yang diwakili nilai tengah, sedangkan sumbu Y merupakan frekuensi poligon. Grafik poligon dimulai dari nilai frekuensi sama dengan 0 pada suatu interval yang lebih kecil dari titik tengah kelas terkecil pada sumbu horizontal sumbu X. Kemudian dengan menghubungkan titik-titik tengah tiap kelas sesuai dengan frekuensinya dengan sebuah garis dan berakhir pada nilai frekuensi sama dengan 0 pada suatu interval lebih besar dari titik tengah kelas terbesar pada sumbu X. Di bawah ini contoh gambar grafik polygons frekuensi untuk nilai ujian statistik. Di sini ada titik-titik yang saling berhubungan. Selanjutnya yaitu grafik batang dan ogive. Grafik batang digunakan untuk mengukur tendensi pusat. Dapat digunakan mean, median, maupun mode yang berfungsi untuk menunjukkan posisi pusat dari nilai distribusi frekuensi serta dapat mewakili seluruh nilai observasi. Ogive, sedangkan ogive merupakan grafik distribusi frekuensi kumulatif. Di bawah ini ada contoh grafik batang frekuensi untuk nilai ujian statistik. Selanjutnya ada mean atau rata-rata hitung dapat dicari dari data yang tidak dikelompokkan maupun data yang dikelompokkan dalam distribusi frekuensi. Di sini ada rumus untuk mencari mean. X bar sama dengan sigma xi dibagi n. Contoh data dari suatu kelas yaitu ada 2, 8, 3, 4, dan 1.
rata-rata sampel sama dengan 2 ditambah 8 ditambah 3 ditambah 4 tambah 1 dibagi 5. Karena di sini jumlah data yaitu berjumlah 5 sama dengan 3,6. Median. Median adalah suatu nilai yang membagi distribusi frekuensi menjadi dua bagian yang sama. Median juga dapat dikatakan sebagai titik tengah dari sebuah distribusi frekuensi. Pada gambar 2.2 terlihat bahwa jika distribusi persis sama atau normal extremely symmetric, ini berarti mean, median, dan modenya sama. Begitu pula sebaliknya, jika distribusi condong atau skewed, ini berarti ketiga alat ukur yaitu mean, median, dan modenya berbeda. Contoh data dari sebuah kelas yaitu 2, 8, 3, 4, 1, dan 8. Data diurutkan menjadi 1, 2, 3, 4, 8, dan 8. Nilai tengahnya yaitu antara 3 dan 4. Jadi mediannya adalah 3 ditambah 4 dibagi 2 sama dengan 3,5. Modus atau mode. Modus adalah suatu nilai yang terjadi pada frekuensi yang terbesar. Menurut Giorgianto 1990, suatu distribusi yang mempunyai suatu nilai modus disebut unimodal, sedangkan yang mempunyai dua modus disebut bimodal, sedangkan yang mempunyai modus lebih dari dua disebut multimodal. Contoh data 5, 15, 15, 15, 15, 15, 18, 25 mempunyai nilai sebuah modus yaitu 15 disebut unimodal. Data contoh lain yaitu ada data 5, 15, 15, 25, 25, 30, 40 mempunyai nilai modus 15 dan 25 disebut bimodal. Selanjutnya yaitu ada distribusi frekuensi berdasarkan nilai tengah. Di sini adalah gambar contoh distribusi frekuensi berdasarkan nilai titik tengah. Letak median dalam kurva distribusi frekuensi berbeda-beda seperti tampak pada gambar 6. Pada dasarnya, bentuk distribusi frekuensi dapat digolongkan ke dalam dua bentuk, yaitu 1. Bentuk distribusi kecondongan, baik distribusi yang condong negatif negatively skewed distribution dan distribusi yang condong positif positively skewed. Bentuk distribusi normal symmetry distribution. Distribusi kecondongan squeamish merupakan hasil dari pengukuran data untuk menentukan posisi relatif dari mean, median, dan mode. Bila bentuknya distribusi normal symmetrical, maka posisi mean, median, mode. Bila distribusi condong ke kanan distribution square range, maka median berada di antara mode dan mean, dan mode lebih kecil dari mean. Bila distribusi condong ke kiri, maka median berada di antara mode dan mean, dan mode lebih besar daripada mean. Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar 6. Kemudian itu berbagai macam bentuk distribusi frekuensi. Di sini ada negatively skewed distribution, kemudian symmetric distribution, positively skewed distribution. Selanjutnya yaitu prosedur penggunaan tabel dan grafik. Berikut ini merupakan bagian data kualitatif dan data kuantitatif yang dapat digunakan dalam pembuatan tabel dan grafik. Pada data kualitatif, sini ada metode tabel terdiri dari distribusi frekuensi,
distribusi frekuensi relatif, persen distribusi frekuensi, tabulasi silang. Pada metode grafik ada pie chart, bar graph. Pada data kuantitatif, metode tabel berisi distribusi frekuensi relatif, distribusi frekuensi kumulatif, distribusi frekuensi relatif kumulatif, diagram batang dan daun, tabulasi silang. Pada metode grafik ada dot plot, histogram, ogive, diagram, scatter. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.